koleganya, maka seorang bisa bersandiwara, bisa berdrama karena pertemuan dengan mereka tidak butuh waktu yang lama. Tetapi seorang tidak mungkin bersandiwara dengan istrinya sampai bertahun-tahun, apalagi puluhan tahun. Maka hakikat seseorang diketahui dengan bagaimana akhlaknya terhadap istrinya. Makanya eh, seperti dikatakan bahwasanya as-safaru yusfir, safar itu disebut dengan safar karena dia yusfir, dia mengungkapkan. Karena orang yang bersafar ketahuan bagaimana akhlaknya yang sesungguhnya. Jika kita bersafar dengan seorang, apalagi sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, kita tahu bagaimana akhlak yang sesungguhnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana pelit atau dermawannya, egois atau tidak, ya. Perhatian untuk diri sendiri atau perhatian sama rombongan, itu semua ketahuan ketika apa? Safar. Terlebih lagi safar zaman dahulu yang di bawah terik matahari, kemudian melewati padang pasir dengan banyak kesulitan, ya. Maka saya katakan demikian juga dalam hidup rumah tangga, maka akhlak sejati seseorang baik suami ataupun istri tidak mungkin tersembunyikan, pasti ketahuan. Adapun seorang lelaki berakhlak mulia dengan temannya mudah. Kita berakhlak mulia dengan ustadz kita, dengan murid kita, dengan kawan kita, kita bermanis muka, kita bercanda. Mudah karena kita berinteraksi dengan dia tidak lama. Mungkin berapa jam kemudian kita berpisah. Ya, mungkin belum tentu juga ketemu dengan dia setiap hari. Tapi kalau istri, disitulah nampak akhlak sejati kita sebagai suami. Makanya jika ternyata seorang lelaki baik sama istrinya, berarti dia adalah laki-laki yang benar-benar berakhlak mulia. Karena itulah akhlaknya yang hakiki. Ini sebab pertama kenapa Rasulullah SAW mengkaitkan keterbaikan seorang dengan akhlaknya terhadap istrinya. Sebab yang kedua, kalau kita berakhlak mulia dengan orang lain, biasanya orang yang tersebut mungkin setara dengan kita atau mungkin di atas kita, sehingga kita mau tidak mau bermanis muka dengannya, berakhlak baik dengan dia. Tapi istri adalah makhluk yang lemah, makhluk yang lemah. Sehingga seorang kalau mau zalim terhadap istri mudah begini. Kita zalim sama teman kita enggak berani, apalagi zalim sama bos. Tapi orang terkadang akhlaknya buruk sama pembantunya, sama supirnya, sama pegawainya karena di bawah. Ya. Istri sama, dia posisinya lemah, dia wanita. Kalau apalagi kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, apalagi jauh dari kerabatnya, maka jika seorang laki zalim kepada dia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya seorang laki yang bisa berakhlak mulia sama istrinya, bertahan lama hidup dengan istrinya dengan akhlak yang mulia, sabar dengan kekurangan dan kelemahan istrinya, maka ini seorang yang sangat hebat. Pantas bagi dia untuk meraih keterbaikan di sisi Allah. Dan sungguh benar sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Maka saya harap para hadirin merenungkan akan hal ini, bahwasanya di antara cara kita untuk meraih keterbaikan di sisi Allah adalah menjadi suami yang terbaik, ya. Benar, cari pahala banyak. Seorang cari pahala misalnya dengan bersedekah, kemudian membantu anak yatim, kemudian mungkin membantu orang kesusahan, mungkin umrah, mungkin haji, itu semua ladang pahala. Tapi ada ladang pahala dalam rumah, yaitu bersabar menghadapi istri, menjadi suami yang saleh, ya. Berusaha payah untuk menjadi suami yang saleh di dalam rumah. Akhlak mulia kepada istri dan akhlak mulia kepada anak-anak. Sebagian orang susah-susah cari pahala, ngurus anak yatim, ngurus janda orang, istrinya sendiri tidak dia urusin. Murah senyum, tapi murah senyum sama istri orang, sama istri sendiri tidak murah senyum. Oh, problem seperti itu. Kita mencari pahala atau tidak? Kalau mencari pahala, sabar dengan apa? Istri. Sabar dengan istri. Lihatlah bagaimana para sahabat dahulu begitu mulianya mereka, sampai istri-istri mereka bangga dengan suami-suami mereka. Lihatlah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia, maka dia ketika mengucapkan doa terkena musibah, dia sampai ragu-ragu mengucapkannya. Karena doa terkena musibah, Allahumma ajurni fi musibati hadza wa akhluf li khairan minha.
Dia berdoa, ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, yaitu wafatnya suamiku. Tapi ketika dia mau berdoa, berilah ganti yang lebih baik, maka dia terdiam sejenak. Dalam benaknya dia berfikir, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik dari suamiku Abu Salamah. Sehingga dia tidak mengucapkan, berdoa, ya Allah berikanlah aku ganti yang lebih baik. Dia tidak sempat mengucapkannya. Akhirnya karena ini sunnah Nabi SAW, akhirnya dia pun berdoa dengan doa tersebut. Dia mengucapkan, wa khluf li khairan minha. Berilah aku ganti yang lebih baik. Dan ternyata Allah kabulkan. Allah gantikan dengan suami yang lebih baik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi lihat kata Ummu Salamah, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik dari suamiku Abu Salamah? Bahkan ketika Nabi SAW melamar Ummu Salamah, dalam sejarah kita baca dalam sirah, Ummu Salamah mengajukan keberatan. Ketika Nabi SAW melamarnya, dia mengajukan beberapa argumentasi agar Nabi tidak menikahinya. Ya. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya sudah tua, yang pertama. Yang kedua, anak saya banyak. Yang ketiga, saya wanita pencemburu. Dia sebutkan 3 argumentasi. Semua ini syubhat. Maka Nabi bantah seluruhnya. Nabi mengatakan, kau sudah tua, saya lebih tua dari engkau. Kau punya anak-anak banyak, saya yang ngurus anak-anakmu. Adapun kau pencemburu, maka aku berdoa agar Allah menghilangkan kecemburuan dari dirimu. Subhanallah, akhirnya Nabi menikah dengan Ummu Salam. Ini menunjukkan bagaimana keterikatan hatinya kepada suaminya Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini yang kita inginkan, ya. Istri-istri kita kalau ditanya tentang kita, Mbak, suaminya gimana? Masya Allah. Siapa yang lebih baik dari suamiku? Masya Allah. Kita pinginnya begitu, pinginnya. Kenyataannya wallahu alam. Lihatlah Ummu Darda radhiyallahu taala anha. Ketika Abu Darda meninggal, dia dilamar oleh orang sangat hebat, Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Quraisy, suku paling terpandang ketika itu. Dari sisi nasab Quraisy, dari Bani Umayyah, Al-Umawi, Quraisy Umawi. Yang kedua, posisi dia ketika itu Muawiyah adalah karena Abu Darda meninggal di zaman kekhilafahan Utsman bin Affan. Ketika itu Muawiyah sebagai gubernur. Sebagai apa? Gubernur negeri Syam. Amir Syam, gubernur negeri Syam. Yang ngelamar orang kaya raya dari Quraisy. Tetapi apa kata Abu Darda? La uridu li Abi Darda badilan. Saya tidak mau mendapatkan ganti dari Abu Darda di akhirat kelak. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu li akhiri azwajiha di dunia. Bahwasanya wanita itu bersama dengan suami yang terakhir di dunia, dan saya tidak ingin Muawiyah menggantikan posisi suami saya Abu Darda. Abu Darda miskin, orang biasa. Kenapa? Karena begitu cintanya Ummu Darda kepada Abu Darda. Padahal Ummu Darda ketika wafatnya Abu Darda, dia masih sangat muda. Dia masih sangat muda, mungkin umur 20-an. Mungkin. Artinya dia masih muda, mungkin masih ingin punya hasrat, mungkin masih ingin bersuami, tapi enggak ada. Saya enggak mau suami saya diganti di surga, enggak. Yang ngelamar Muawiyah top, tidak mau. Akhirnya Muawiyah kirim surat kepada Ummu Darda, alaiki bisyam, hendaknya kau berpuasa. Kenapa? Karena Ummu Darda masih sangat apa? Muda. Bisa saja dia hasratnya bergejolak, maka Muawiyah dengan nasihatnya hendaknya engkau berpuasa. Tapi lihatlah bagaimana Ummu Darda tidak mau menikah lagi karena saking sayang kepada suaminya. Jadi ikhwan sekalian, bapak-bapak yang di hadapan saya ini, sebelah kanan dan sebelah kiri, kalau sampai istri antum ditanya sama orang, bagaimana suami anti? Terus dia bilang, man khairun min zauji? Siapa yang lebih baik dari suamiku? Insyaallah antum penghuni surga, insyaallah. Ya. Kalau istri bilang, masya Allah suamiku, stop. Siapa yang lebih baik dari suamiku? Insyaallah antum penghuni surga. Tapi kalau istri ditanya, bagaimana suami anti? Masya Allah, amit-amit. Ini agak repot. Ini agak repot. Jadi kita ini hidup sekarang di zaman, saya bilang, zaman fitnah terlalu banyak. Maksud saya ajak berfikir bapak-bapak sekalian. Fitnah di luar banyak sekali. Fitnah syahwat, fitnah dunia, fitnah harta, fitnah politik, fitnah banyak sekali. Cari pahala di rumah. Bagaimana caranya? Jadi suami yang soleh.
berusaha menyenangkan istri, berusaha ngurusin anak-anak, keperluan rumah tangga dipenuhi, privasi diperhatikan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bi khassati amrik." Hendaknya kau sibuk dengan privasi dirimu. Jangan kita terlalu sibuk keluar sana, keluar kemari. Sementara ladang pahala di rumah sendiri tidak kita perhatikan. Maka dari sini penting bagi kita untuk mempelajari sifat-sifat suami yang saleh. Secara umum apa itu seorang yang saleh? Seorang saleh dikatakan saleh jika dia memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Hak manusia. Seperti ketika Allah menyebutkan tentang wanita soleha dalam Al-Quran, "Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Kata Allah, wanita-wanita soleha itu adalah wanita-wanita yang qanitat, yaitu taat kepada Allah, suka beribadah kepada Allah. Kemudian hafizatun lil ghaib, menjaga hak suami ketika suami tidak di rumah. Ini istri soleha. Sehingga seorang wanita dikatakan soleha jika dia menggabungkan dua hal ini. Dia menjaga hak-hak Allah dengan beribadah kepada Allah, dan dia menjaga hak suami. Bahkan Allah sebutkan ketika suaminya tidak ada di rumah, dia tetap menjaga hak suaminya. Apalagi kalau suaminya di rumah. Maka demikian pula kalau dikatakan siapa lelaki soleh? Siapa tuh lelaki yang soleh? Lelaki yang soleh itu lelaki yang bertakwa kepada Allah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala baik, dan dia menunaikan hak-hak orang-orang yang harus dia tunaikan haknya. Seperti hak orang tuanya, hak anak istrinya, hak tetangganya, hak kakak adiknya. Nah, kita ini di sekeliling kita banyak orang-orang yang mereka punya hak untuk kita tunaikan. Maka kalau kita mau dikatakan orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan kita hanya perhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga hendaknya perhatian bagaimana orang-orang tersebut, sudahkah kita tunaikan hak mereka? Hak orang tua, hak kakak adik, hak tetangga, dan terutama adalah hak anak dan istri. Apalagi tadi sudah ditegaskan oleh Nabi SAW, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa poin-poin atau sifat-sifat yang hendaknya kita perhatikan bersama agar kita bisa menjadi suami yang saleh, ya. Yang pertama, tentunya berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia terhadap istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istri kalian dengan al-ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf adalah sesuatu yang baik menurut tradisi kalian. Pergaulan mereka dengan yang baik, ya. Sesuai dengan tradisi masyarakat, suami baik seperti apa? Ya. Allah tidak beri batasan tertentu. Allah tidak mengatakan harus beri nafkah sekian, harus belikan mobil ini, harus disediakan rumah model sekian. Enggak. Allah mengatakan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Yes. Suami yang ma'ruf, suami yang model seperti kamu ini dikatakan baik sebagaimana pandangan masyarakat. Kita tahu namanya kebaikan banyak, ya. Murah senyum sama istri adalah kebaikan, tidak pelit sama istri adalah apa? Kebaikan. Mudah memaafkan istri adalah kebaikan. Bertutur kata yang lembut kepada istri adalah kebaikan. Semua akhlak yang mulia kita terapkan pada istri. Kita kalau di luar ngobrol sama teman, kita bisa hadirkan sabda Nabi, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Sadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Kata Nabi SAW, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati saudaramu sama muslim. Taib. Kalau sama orang lain saja kita merasa dapat pahala, apalagi sama istri. Apalagi sama istri. Maka seorang berusaha memilih kata-katanya ketika bercengkrama dengan istri, ketika menulis WhatsApp kepada istri, ketika telepon istri. Pilih kata-kata yang kira-kira menyenangkan istri. Jangan asal berbicara. Ketika kita milih kata-kata untuk berbicara dengan istri, kita dapat pahala. Dapat pahala. Allah Maha tahu. Ya, kalau Allah berfirman, wa qulu lin-nasi husna. Katakanlah kepada manusia, ucapkanlah dengan kata-kata yang terbaik. Ya, kalau Allah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk
memilih kata-kata yang terbaik di antara mereka, karena syaitan mengadu domba di antara mereka, apalagi kita dengan istri. Kalau sama teman kita pilih kata-kata, sama kolega kita pilih kata-kata, apalagi sama istri. Maka beribadahlah kepada Allah dengan memilih kata-kata yang terbaik. Ini perlu latihan, perlu latihan. Kita mau WA mikir dulu, ini istri marah enggak ya? Kita candain, biar dia senang. Dia senang, kita dapat pahala. Kalau kita niatkan karena Allah, menyenangkan istri dapat pahala. Maka semua akhlak yang mulia, ya, yang bisa kita terapkan kepada orang lain, maka kepada istri lebih utama. Seperti contohnya memaafkan. Kita bisa memaafkan kawan kita, bisa memaafkan teman kita, bisa memaafkan guru kita, bisa memaafkan murid kita. Maka istri kita lebih utama untuk kita maafkan. Istri kita lebih utama untuk kita maafkan. Karena dia orang yang paling utama untuk kita baiki daripada yang lainnya. Ya, Rasulullah tidak pernah berkata, ya, suami yang terbaik adalah yang terbaik bagi yang lainnya. Tapi Rasulullah berkata suami yang terbaik adalah yang terbaik bagi apa? Istrinya. Maka ketika mau jadi suami yang terbaik, maka istri yang lebih utama untuk kita berakhlak mulia kepadanya. Apalagi Rasulullah SAW telah wasiatkan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya kalian berwasiat untuk berbuat baik kepada para wanita. Istausu maknanya adalah berilah wasiat. Ada yang mengartikan istausu yaitu saling mengingatkan di antara kalian satu dengan yang lainnya. Kita sebagai lelaki ingat, gimana kau sama istrimu? Sudah dibelikan apa istrimu misalnya? Sudah umrahin belum? Kamu punya duit banyak. Istri sudah diajak haji belum misalnya? Saling mengingatkan. Karena terkadang kita lupa, ya. Mungkin ada istri yang soleha tidak banyak nuntut, kita lupa. Ternyata kita lupa bahwasanya kita harus berbuat baik sama istri. Maka Rasulullah SAW mengatakan istausu, itu saling mengingatkanlah di antara kalian, karena hak wanita di antara hak yang terkadang terlupakan. Istausu bin nisa'i khairan, hendaknya kalian saling mewasiatkan, saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada istri, terutama ketika mereka melakukan kesalahan. Terutama ketika mereka melakukan kesalahan. Kita kalau ada kawan kita, istrinya salah, dia mengeluh sama kita, waduh, istri saya begini-begini. Udah ganti aja. Jangan bilang begitu. Masih banyak kembang-kembang yang bertebaran di Bekasi, masih banyak. Warna merah, jingga, ungu. Sementara kambing-kambing seperti antum jarang. Kambing di antara kembang-kembang. Jangan, malah kita bilang sabar. Karena Rasulullah yang nyuruh untuk kita menyabarkan kawan kita ketika istrinya melakukan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Saling menasihatilah di antara kalian untuk berbuat baik kepada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Hawa diciptakan dari tulang rusuk apa? Adam. Dan sumber penciptaan mempengaruhi akhlak. Seperti Nabi menjelaskan, Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dari tanah di atas muka bumi. Allah ambil tanah dengan berbagai macam warna, Allah gabungkan jadi satu. Kemudian Allah jadikan tin, Allah ciptakan manusia. Maka tanah itu ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang keras, ada yang lembut. Sehingga sumber penciptaan mempengaruhi apa? Mempengaruhi akhlak fisik. Nah, ketika Rasulullah menjelaskan bahwasanya wanita tercipta dari tulang rusuk, ada tujuannya. Karena tulang rusuk itu bengkok. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khairan, saling menasihatilah kalian untuk berbuat baik kepada istri, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, karena wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk yang paling atas. Tulang rusuk kan begini, semakin ke bawah semakin tidak bengkok, semakin ke atas semakin apa? Bengkok. Sebagian ulama mengatakan bengkok itu adalah lisannya, ya. Alhamdulillah bukan otaknya, lisannya. Sebenarnya mengatakan yang paling bengkok di antara wanita itu apa? Lisannya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, fa innal mar'ata lan tastaqima ala tariqah, sehingga wanita itu tidak akan selalu pada satu model. Dia macam kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Demikianlah wanita. Maka Rasulullah SAW ketika menyebutkan wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, supaya apa? Supaya kalian memberi uzur kepada wanita. Demikianlah wanita. Kalau kalian punya istri gagah perkasa, enggak pernah salah, tegar, enggak pernah mewek, enggak pernah cengeng, jangan-jangan bencong itu, operasi plastik.
Jangan-jangan laki-laki operasi plastik. Wanita pasti ngambek ada, manja ada, nangis ada, nuntut ini. Biasa wanita, mudah perasa, mudah nangis, tersinggung, curiga. Itulah wanita. Coba antum cek istri antum wanita bukan? Kalau wanita pasti begitu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Wanita tercipta dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok adalah bagian atas. Wastausu bin nisa'i khairan. Sampai Rasulullah SAW ulangi lagi, ya, bersaling menasihatilah kalian dalam berbuat baik kepada wanita. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, fattaqullaha fin nisa'. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam bermuamalah kepada para wanita. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ingat, kalian telah mengambil para wanita dengan amanah dari Allah. Jadi istri-istri itu amanah. Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan fa innahunna awanin indakum. Sungguhnya para wanita itu awan, itu tawanan di rumah kalian. Kalian mau gampar, kalian mau KDRT, kalian bentak-bentak. Sebagian wanita dibentak-bentak sama suaminya, dia diam-diam aja. Dia tidak mau cerita sama ibunya, dia malu. Dia tidak mau cerita sama bapaknya, dia malu. Dia tidak mau cerita sama kakak adiknya, dia malu. Sehingga dia seperti tawanan dalam rumah. Maka Nabi ingatkan, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada kalian dalam bermuamalah kepada wanita. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bisa jadi istri bisa zalim kepada suami dan suami bisa zalim kepada istri. Namun dari satu sisi kezaliman suami kepada istri bisa jadi lebih besar daripada kezaliman istri kepada suami. Kalau istri zalim sama suami mudah, tinggal dicerai, tinggal ganti gampang. Tapi kalau suami berbuat zalim sama istri, istri tidak bisa berkutik, tidak berbuat apa-apa. Apalagi dia sudah tua. Kalau dia minta cerai jadi janda tua, repot juga. Repot. Sama anak-anak bagaimana? Serba salah. Dia bertahan dengan seperti itu. Jadi terkadang suami yang zalim kepada istri lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya dari sebagian sisi. Oleh karenanya ingatlah bahwasanya istri kita adalah makhluk yang lemah. Kita beri uzur padanya ya. Ingat ini pembahasan kita untuk laki-laki ya. Nanti bantahan terhadap ibu-ibu ada pembahasannya sendiri ya. Jadi antum jangan terlalu bersedih ini buat laki-laki, menyenangkan ibu-ibu. Ada saatnya kita habisi ibu-ibu. Saya lelaki, jangan khawatir. Sekarang ini kita sedang nyenangin mereka ya. Ada saatnya nanti kita bantah mereka. Ada saat. Tenang aja. Baik. Jadi secara umum suami yang saleh adalah suami yang berakhlak mulia kepada istrinya. Kalau dia berakhlak sama orang lain baik, maka kepada istrinya lebih utama. Kalau dia berbuat baik sama orang, dia merasa dapat pahala, dia ramah tamah sama orang, dia lemah lembut kepada tetangga, dia bisa menjamu kawannya dengan baik, dia bisa mengeluarkan uang bantu temannya, maka sama istrinya lebih utama. Lebih utama dan pahalanya lebih besar. Tapi sifat yang kedua, suami yang saleh adalah memenuhi hasrat istrinya, Wanita seperti lelaki. Lelaki punya hasrat, wanita juga punya hasrat. Sebagaimana lelaki butuh untuk menundukkan pandangan dan wanita juga butuh untuk menundukkan pandangan. Meskipun secara umum hasrat lelaki lebih bergejolak daripada hasrat wanita ya. Tetapi ketika wanita punya hasrat, maka hendaknya seorang lelaki berusaha memenuhi kebutuhan hasrat istrinya ya. Ya, dan tidak boleh seorang karena tersibukkan dengan ibadah sehingga lupa dengan istrinya. Sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Bukhari, kisah Salman Al-Farisi dan Abu Darda ya. Hadis yang masyhur yang saya pernah jelaskan dalam syarah hadis tersendiri, di mana Abu Darda karena saking sibuk beribadah, dia lupa terhadap istrinya. Siang dia berpuasa, malam dia salat malam. Siang berpuasa, malam salat malam. Terus kapan mau berhubungan sama istrinya? Bahkan dia salat malam startnya sudah mulai sejak sepertiga malam pertama dia sudah mulai salat malam. Makanya ketika Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, yaitu pakai pakaian yang kurang baik, ya, bukan seperti wanita yang sedang menanti kedatangan suaminya. Maka
Salman berkata, "Ma sya'nuki? Kenapa? Ada apa gerangan kau seperti itu?" Kemudian kata Ummu Darda, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya." Suamimu, saudaramu Abu Darda tidak ada punya keperluan terhadap dunia. Artinya dia tidak perlu saya. Maka Salman pun akhirnya tidur di rumah Abu Darda dan kemudian Salman mengerti ternyata Abu Darda tidak sempat bermesraan dengan istrinya. Kenapa? Pagi atau siang puasa, malam salat malam. Akhirnya Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan wa li zawrika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulla dhi haqqin haqqah." Wahai Abu Darda, sungguhnya Allah punya hak yang harus kau tunaikan. Itu silakan kau puasa, silakan kau salat malam. Tapi ingat, wali jasadika 'alaika haqqan, jasadmu juga punya hak untuk istirahat. Wali zaurika 'alaika haqqan, tamumu juga punya hak untuk kau jamu, untuk kau hormati, untuk kau ngobrol dengan tamumu. Dan ingat, wali ahlika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka berikanlah masing-masing haknya. Luar biasa. Islam adalah agama yang sempurna. Masing-masing ada porsinya, ya, sehingga jangan berlebihan pada satu porsi menumbalkan porsi yang lain. Ini Salman, Abu Darda ditegur oleh Salman lupa dengan istrinya karena sibuk ibadah, bukan sibuk dunia, paham ya? Bukan karena kebanyakan cari uang, enggak. Karena sibuk agama, sibuk puasa, sibuk salat malam, lupa dengan istri, ditegur oleh Salman Al-Farisi. Bagaimana lagi dengan yang sibuk jalan-jalan ke sana kemari sama teman-temannya, safar sama teman-temannya, istrinya enggak pernah ditelepon, ya, gimana? Ini yang sibuk karena agama saja, lupa dengan istri, ditegur. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengirim pasukan untuk berjihad. Kemudian di malam hari Umar bin Khattab berjalan, tiba-tiba mendengar seorang wanita merintih dari dalam rumah. Dia mengatakan maknanya, dia mengucapkan syair, dia mengatakan kalau bukan karena takut kepada Engkau ya Allah, tentu aku akan mendapati kasurku sudah bergerak. Artinya saya mungkin sudah berzina. Karena saking rindunya kepada suaminya. Maka akhirnya Umar bertanya kepada putrinya Hafsah, berapa lama wanita bisa bersabar? Maka Hafsah berkata 4 bulan. Akhirnya Umar kemudian merolling para mujahidin. Pokoknya 4 bulan sudah harus balik ke kampung. Kenapa? Untuk memperhatikan hak para istri. Ini saja jihad di rolling. Ini sibuk bukan sibuk jihad, bukan sibuk agama, bukan sibuk puasa sunnah. Ini sibuk kadang duniawi, ya. Main sana main sini, keasikan sama teman-teman, lupa sama istri, enggak pernah telepon sama istri. Saya diceritain sama Syekh Abdul Razak rahimahullah taala. Syekh bin Bas rahimahullah, beliau istri lebih dari 1. Beliau kalau tiba suatu tempat, beliau langsung telepon istrinya. Saya lagi di sini, bagaimana kabarnya? Kemudian telepon istri berikutnya lagi. Gimana? Kalau antum kan 1 aja telepon, enggak usah 2. Syekh bin Bas telepon istri pertamanya, telepon istri keduanya, telepon istri ketiganya. Artinya dia ingin menyertakan istrinya dalam kegiatannya, bahwasanya biar istrinya tenang. Sebagian wanita ingin tahu kita di mana, iya tidak? Kita ingin tahu kita di mana. Sebelum dia tanya kita kasih tahu lagi di sini, lagi di sini, lagi di sini. Syekh bin Bas istrinya tidak ada yang curiga sama dia. Apalagi kalau antum dicurigai. Maka segera kasih laporan sebelum dicurigai. Yang tidak dicurigai dia kasih laporan kepada istrinya sebagai bentuk perhatian sama keluarga. Ya, Syekh bin Bas bukan orang rahimahullah, orang sibuk. Itu pun dia sempatkan waktu untuk telepon istrinya, kasih tahu di mana posisinya. Maka di antara ciri suami yang saleh adalah mesra terhadap istrinya, ya. Juga memenuhi hasrat istrinya. Bukan suami yang berhak untuk dipenuhi hasratnya, wanita juga perlu dipenuhi hasratnya untuk menundukkan pandangannya. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, zaman medsos, zaman macam-macam, berita sana sini, tontonan yang tidak-tidak. Maka perlu seorang suami dekat dengan istrinya sehingga istrinya merasa disayang oleh suaminya. Baik. Berikutnya, di antara ciri suami yang saleh adalah memenuhi nafkah kepada istrinya, ya.
Tentunya nafkah lahir, ada nafkah batin. Nafkah batin tadi sudah kita sebutkan, memenuhi istri berhak untuk kita mesrai, istri berhak untuk kita senyumin, untuk kita candain, untuk kita gauli, itu hak istri ya. Di antara cerita yang pernah saya alami ya, ketika saya hajian saya ketemu dengan seorang laki dan wanita haji bareng-bareng. Tapi suaminya ini sibuk dakwah terus, sehingga istrinya tidak diperhatikan. Istrinya kurang diperhatikan. Sampai istrinya mengeluh kepada saya, Ustaz nasihati suami saya dong. Kenapa? Suami saya jarang mendatangi saya Ustaz. Berbulan-bulan tidak datangi saya. Dan itu terus rutinitas dia. Saya bilang sama suami, saya rindu sama kamu mas. Sampaikan sama suami. Sudah Ustaz, saya sudah sampaikan saya rindu sama kamu. Terus apa kata suami? Suamiku bilang, kamu itu sabar. Dulu Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar 27 tahun. Kamu baru 4 bulan udah bilang, saya bukan Hajar dan kamu bukan Ibrahim. Saya Juminten, kamu Paimin, tahu enggak? Jadi sebagian orang terkadang pakai dalil tidak pada tempatnya. Ibrahim meninggalkan Hajar karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, dan istri juga rindu, dia juga butuh sentuhan, dia juga butuh obrolan dan yang lain. Jadi nafkah batin juga harus dipenuhi. Dan wanita kalau kita kasih perhatian, dia butuh perhatian daripada sekedar duniawi, maksudnya emas apa sekali. Dia juga butuh, cuma perhatian lebih utama untuk dia butuhkan. Ketika dia merasa disayang oleh suami, merasa tentram, dia sudah bahagia. Tapi yang berikutnya nafkah lahir. Nafkah lahir apa? Sandang, pangan apa? Papan. Suami yang soleh tentunya dia memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, memenuhi nafkah sandang, pangan, papan. Dan dalam hal ini juga tidak ada kadar tertentu, tapi Allah kembalikan kepada kemampuan suami. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Seorang diberi kelapangan hendaknya dia membelanjakan dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang mungkin kekayaannya sempit atau hartanya sedikit, falyunfiq mimma atahullah, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Maksud saya, jika seorang suami diberi kelebihan oleh Allah, maka jangan dia pelit sama istrinya. Kalau suami ternyata kemampuannya terbatas, ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak menilai luar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Tapi seorang suami berusaha untuk memenuhi kebutuhan istrinya, sandang, pangan, papan. Maka perhatikan, sediakan tempat tinggal yang wajar, yang pantas sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kemampuan. Kalau dia punya kemampuan, beli rumah yang bagus, menyenangkan istrinya. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, di antara 4 kebahagiaan, arba'un minas sa'adah, di antara 4 kebahagiaan, 4 sebab kebahagiaan kata Nabi SAW, baitun wasi', rumah yang luas. Kemudian markabun hani, tunggangan yang menyenangkan. Jarun saleh, tetangga yang baik, istri yang salehah. Di antara sebab kebahagiaan adalah baitun wasi', rumah yang luas, markabun hani, tunggangan yang baik. Kalau kita punya rezeki, kita enggak maksa, tapi kalau ada, enggak ada salahnya kita berikan rumah yang lapang buat dia. Mungkin keluarganya bisa datang, bisa menempati rumah. Kalau Idul Fitri bisa kumpul-kumpul, kalau punya uang. Kalau enggak ya sudah ya. Mau diapain ya? Terus kendaraan, kalau punya uang beli kendaraan yang menyenangkan, istri naik kendaraan tersebut nyaman. Ini sebab kebahagiaan. Tidak mengapa selama tidak israf, tidak berlebih-lebihan, tidak mubadzir dan sesuai dengan kemampuan. Kemudian jangan lupa sediakan makan. Kata para ulama, makan tergantung tradisi wanita. Jika wanita tersebut hidup di suatu negeri yang biasanya makan 2 kali, maka wajib bagi suami cuma kasih makan dua kali. Ada sebagian daerah pagi mereka tidak makan. Pagi mereka cuma mungkin makan pisang goreng sama teh, makan besar siang sama apa? Malam. Ya berarti tidak wajib pagi hari sediakan nasi kebuli, tidak wajib. Ya udah. Kasih pisang goreng, onde-onde, selesai. Ada daerah yang makan sehari 3 kali. Pagi nasi, siang nasi, malam apa? Nasi. Kalau kamu menikah dengan wanita seperti model ini, maka siapkanlah nasi 3 kali dalam sehari. Intinya kalau istri antum sudah gemuk, berarti antum sudah berhasil. Gemuk, sudah diet, sudah
napas sudah susah, ini berarti sudah berhasil. Kebutuhan pangan sudah berlebihan. Tapi kalau istri antum kurus kerempeng, antum gemuk, ini bermasalah. Jangan sampai antum zalim sama istri. Jatah istri antum ikut makan. Kemudian pakaian. Pakaian juga hidangkan, sediakan pakaian. Pakaian yang wajar, pakaian sehari-hari di rumah, pakaian kalau ada keluar rumah, pakaian kalau ada acara walimah ada, ya semampu kita. Tidak kita paksakan di luar kemampuan. Dan ini semua kita telah keluarkan harta kita pada tempatnya. Ingat ketika Rasulullah SAW berkata, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Sekeping dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Sekeping dinar yang kau bersedekah untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk istrimu. A'dhamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya yang kau infakkan untuk apa? Istrimu. Ingat Bapak-bapak ya. Ibu-ibu juga hafal hadis ini ya. Untuk ingatkan Bapak-bapak. Jadi uang yang dikeluarkan untuk keluarga selama tidak mubadzir, tidak berlebih-lebihan, bukan hidup foya-foya. Selama itu kebutuhan anak istri, maka itu pahalanya lebih besar. Syariat begitu memperhatikan keluarga, kenyamanan keluarga, kemudian harmoninya keluarga itu penting, karena di keluarga yang harmonis akan muncul bibit-bibit yang unggul. Anak-anak akan terdidik dengan baik, suami bisa menjaga diri, istri bisa menjaga diri. Maka syariat memang beri perhatian sama keluarga. Perhatian sama keluarga itu penting karena berpahala. Dan ini kalau ribut suami istri, kasihan anak-anak jadi tumbal. Pendidikan mereka tidak baik, terkadang psikologi mereka juga buruk gara-gara hubungan suami istri yang tidak baik. Oleh karenanya tidak mengapa kita keluarkan uang kita untuk anak istri selama dalam koridor tidak boros dan bukan untuk sombong-sombongan, menyenangkan mereka, maka dapat pahala. Karena dinar yang kita infakkan untuk anak istri kita lebih besar pahalanya daripada kita berikan kepada orang miskin, daripada kita berikan kepada yang lainnya. Baik. Jadi ini perlu kita perhatikan sehingga ketika kita berinfak kita tidak merasa tidak pelit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha fa huwa shadaqah lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang lelaki menginfakkan hartanya untuk keluarganya, yahtasibuha, dan dia berharap dapat pahala, maka itu menjadi sedekah, bernilai sedekah. Bahkan kaidah menyatakan bahwasanya ibadah yang wajib lebih afdal dari ibadah yang sunnah. Faham? Salat wajib pahalanya lebih besar daripada salat sunnah. Kalau kita dengar hadis, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana lagi salat subuhnya? Bagaimana salat subuhnya? Kalau kita merasa berpahala ketika kita bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, maka zakat yang kita keluarkan itu pahalanya lebih besar. Makanya saya sering bilang sama kawan-kawan, antum kalau bayar zakat jangan merasa seperti bayar pajak, enggak. Zakat itu ibadah yang sangat agung, lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada sedekah-sedekah yang biasa. Karena dia termasuk rukun Islam. Maka bayarlah zakat dengan jiwa yang senang, dengan jiwa yang bahagia. Hitung dengan baik, keluarkan dengan senang, karena pahalanya jauh lebih besar daripada sedekah biasa. Demikian juga ketika kita berinfak kepada anak istri kita, infak wajib. Kita infak sama anak istri, hukumnya apa? Wajib. Kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada para janda, hukumnya apa? Sunnah. Jangan kau merasa dapat pahala kalau infak sama janda, sama istri kurang. Enggak. Sama istri lebih besar daripada janda. Dua-duanya kita kasih, tapi kalau punya duit maksudnya. Tapi istri lebih utama. Maksud saya hadirkan dalam diri, saya keluarkan uang ini pahala. Jangan istri sakit, kamu marah-marah, sakit lagi, ngabisin duit. Lah, yang mau sakit juga siapa? Nah kalau kita infak buat bayar dokter istri, kita dapat pahala. Ini infak yang sungguhnya. Seakan-akan kamu lagi bantu orang sedang mau mati, kau bantu. Sama kita bayarkan obat untuk apa? Istri. Ini harus rubah cara berpikir kita, bahwa semua uang yang kita keluarkan, tapi ingat ada syaratnya, wa huwa yahtasibuha. Harus kita berharap pahala di balik itu semua. Kita kasih tapi kita jadikan, ya Allah, saya berharap pahala dengan apa? Mengeluarkan nafkah buat anak
anak istri. Jadi harapan saya, kita suami jangan pelit sama istri. Jangan pelit tapi juga jangan boros, biasa-biasa aja ya. Tapi ketika kita keluarkan untuk uang untuk anak istri, kita merasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini ibadah wajib. Pahalanya lebih besar daripada kalau kita infak kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada para janda. Lebih besar pahala kalau kita berinfak untuk anak istri. Kemudian juga di antara akhlak yang mulia adalah bersabar dengan perangai buruk istri. Istri kita tidak ada yang sempurna. Istri kita tidak ada yang sempurna. Saya ingat awal-awal saya kuliah dengar ceramah Syekh Abdul Razak cerita, ada seorang laki kemudian telepon Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengeluhkan tentang istrinya. Ya Syekh, istriku gini. Syekh menjawab dengan satu jawaban. Hurul ain fil jannah. Wahai sang pemuda, bidadari itu di surga, bukan di dunia. Mau cari bidadari, tidak ada kekurangannya, cuma di mana? Di surga. Bidadari dunia seperti itulah, ya. Memang istri kita bidadari juga, tapi bidadari apa? Dunia. Terkadang bidadari menyenangkan, terkadang bidadari dari gua hantu. Bersabarlah dengan kekurangan apa? Istri. Apa kata Rasulullah SAW? La yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha al-akhar. Janganlah seorang lelaki mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau ada perangai yang dia tidak sukai, pasti ada yang lain yang dia sukai. Istri kita enggak akan sempurna. Mungkin dia pintar tapi dia kurang cantik. Mungkin dia cantik tapi agak on, repot. Mungkin dia agak on tapi dia ternyata menyenangkan ya. Macam-macam ya. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Mau cari yang pintar, cantik, hafal Quran, terus rajin sholat malam, kemudian nurut, enggak pernah membantah, tidak pernah angkat suara. Mau cari di mana? Mau cari di mana? Mau cari istri enggak pernah angkat suara, cari istri yang bisu. Mau cari di mana? Apalagi tahun 2023. Apalagi habis pemilu. Oleh karenanya kita realistis. Dan Rasulullah sudah kasih solusi. La yafraq mu'minun mu'minah. Jangan seorang laki membenci istrinya gara-gara kekurangannya. Ada kekurangan, radhiya minhal akhar, pasti ada akhlak lain yang membuat dia senang. Maka kita disuruh mikir yang menyenangkan. Yang salah adalah kita tutup mata. Kita nasihati sebisa mungkin. Tidak berubah seperti itulah wanita. Seperti itu wanita ya. Makanya bapak-bapak kalau ada temannya cerita, istri saya itu begini, ente sudah. Dia pasti tidak sempurna ceritanya. Pasti ada yang dia sembunyikan. Pasti ada yang dia sembunyikan. Dia baru cerita 30%. 70%-nya belum dia cerita. Ada cerita kawan saya, rahimahullah sudah meninggal. Istrinya 3. Dia safar sama kawan, dia cerita tentang poligami begini. Akhirnya temannya satu terprovokasi. Akhirnya dia pun nikah poligami. Setelah poligami, ternyata dia menderita. Dia bilang sama teman saya yang istrinya 3, kamu itu ceritanya begini, saya susah hidup. Kata teman saya yang istrinya 3, kamu sih, saya baru cerita 30%, kamu sudah 70% belum saya ceritain. Jadi kalau ada cerita istri saya gini, semua istri pasti punya kekurangan. Tidak ada istri sempurna. Istri sempurna cuma di surga. Kapan muncul Khadijah lagi? Khadijah di zaman Nabi sudah hampir enggak ada. Yang ada Khadijah Bekasi, Khadijah. Kalau Khadijah Bekasi masih ada. Khadijah Cikarang, Khadijah Makassar. Tapi kalau Khadijah seperti Khadijah Rasulullah SAW ini hampir-hampir mustahil. Mungkin ada, tapi apa aja? Jarang. Oleh karena kita menilai dari sisi keumuman. Keumuman wanita tidak ada yang sempurna. Mungkin ada sempurna 1-2. Rata-rata tidak sempurna. Maka kalau ada yang tidak menyenangkan diri kita, kita pikir dari sisi yang lain. Dia punya kelebihan. Dia melayani saya, dia pintar melayani, dia pintar membantu saya, dan macam-macam. Maka jangan kita benci gara-gara kita mikir kesalahannya tersebut. Anggap saja kesalahan dia masih banyak kebaikannya.
Itulah cara memandang yang adil yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekurangannya anggap saja itu sudah salah satu warna-warni dalam kehidupan. Tidak bisa hilang ya sudah. Saya sudah bilang belum istri saya gitu ya sudah. Itu anggap saja itu roda kehidupanmu seperti itu. Seperti ada orang bilang gini, Ustaz, di Jakarta, aduh Ustaz macet terus macet. Ya. Ada solusi enggak? Enggak ada Ustaz. Ya sudah, itu berarti bukan problem. Itu lika-liku kehidupan. Yang namanya problem itu kalau ada solusinya. Kalau tidak ada solusinya, itu namanya bukan problematika, itu namanya lika-liku apa? Kehidupan. Istri antum cerewet, sudah antum nasihati, sudah 1000 kali saya nasihat, tetap cerewet. Itu bukan problem. Itu lika-liku kehidupan. Mau diapain lagi? Kalau problem itu masalah bisa kau atasi. Kalau tidak bisa kau atasi, itu namanya ujian hidup. Terus merubah istri jadi tukang cerewet, jadi tidak cerewet, ya sudah. Enggak bisa. Sama, macet Jakarta bisa hilang, enggak bakalan hilang. Sudah bolak-balik ganti presiden, enggak hilang-hilang juga. Enggak bisa, sudah. Berarti itu namanya lika-liku kehidupan. Jadi kita berpikir gitu, ya sudahlah, saya jalani aja. Begini. Saya cari yang nilai-nilai positif. Jangan kita berkutat di sesuatu yang tidak bisa selesai permasalahannya. Tidak selesai, sudah anggap saja lika-liku kehidupan. Mau diapain? Cari kebahagiaan-kebahagiaan dari sisi-sisi yang lain. Tapi di antara sifat suami yang saleh ya, adalah dia menjaga rahasia istrinya. Terutama rahasia terkait dengan ranjang. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Di antara manusia paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak, seorang mendatangi istrinya dan istrinya mendatangi suaminya, kemudian thumma yanshuru sirraha, kemudian dia pun menebarkan rahasia istrinya. Tidak boleh seorang laki pun berbicara tentang rahasia istrinya. Kita namanya suami istri, tidak ada yang paling tahu tentang rahasia seorang kecuali pasangannya. Ibunya tidak tahu, bapaknya tidak tahu, kakaknya tidak tahu, adiknya tidak tahu, temannya tidak tahu, tetangganya tahu. Yang tahu istrinya. Sebaliknya rahasia istri pun yang paling tahu apa? Suaminya. Apalagi Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sungguhnya para wanita adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri. Namanya pakaian menempel pada tubuh sehingga semua rahasia dia tahu. Maka jangan kita ceritakan rahasia istri kita. Apa itu rahasia suatu yang malu untuk diceritakan? Aib istri jangan diceritakan. Justru kita sebagai pakaian menutupi aib istri kita, bukan untuk kita ceritakan. Kalau istri punya masalah, kita boleh cerita dalam rangka untuk mencari solusi kepada orang yang ahli. Bukan kita sebarkan ke sana sini, istri saya itu begini, istri saya begini. Sehingga orang terkenal istrinya buruk. Semua orang tahu orang ini istrinya apa? Buruk. Karena saking sering suaminya menceritakan kejelekan apa? Istrinya, enggak boleh. Dan di antara rahasia yang paling besar adalah rahasia ranjang. Tidak boleh seorang laki cerita, saya datangi istri saya kalau berhubungan begini, saya enggak boleh, hukumnya haram. Istri pun tidak boleh cerita tentang apa? Suami. Maka ini laki yang baik, dia menjaga rahasia istrinya. Aib-aib istrinya tidak dia ceritakan. Terkadang laki-laki ngumpul, gibahin istri. Meskipun wanita lebih banyak ya, ini cuma. Saya kan tadi bilang kadang-kadang kan. Kalau perempuan sering. Kadang-kadang laki-laki kumpul cerita istri saya begini, istri saya begini. Janganlah. Kalau kamu mau cari solusi, bicara mungkin satu orang yang dekat. Solusinya bagaimana, yang punya pengalaman hidup. Tapi kalau kau cerita sama orang yang kau tahu dia tidak punya solusi, jangan cerita sama dia. Kamu boleh cerita kepada orang yang kamu harapkan bisa punya apa? Solusi. Maka itu menjadi gibah yang diperbolehkan karena sedang mencari solusi. Adapun kau ungkapkan kepada siapa saja, maka enggak boleh, hukumnya haram. Istri orang yang paling utama untuk kita jaga aibnya. Saya pernah sampaikan kisah seorang lelaki, ya, dia menikah dengan seorang wanita. Kemudian sudah menikah, setelah menikah malam pertama, ketika suaminya mau mendekati istrinya bilang, ya fulan, jangan kau dekati saya sedang hamil. Ternyata dia apa? Hamil. Tolong tutup aib saya, semoga Allah menutup aibmu. Subhanallah, ternyata istri yang dia nikahi lagi apa? Dalam kondisi apa? Hamil. Intinya kemudian dia tetap dia bertakwa, dia tutup benar-benar aib istrinya tersebut. Terus sampai akhirnya melahirkan. Ketika melahirkan kemudian dia bawa anak tersebut, sebelum subuh dia bawa ke masjid.
anak dari istri hasil zina tersebut. Dia bawa ke depan masjid. Pagi-pagi orang heboh. Orang heboh, anak siapa ini? Maka dia bilang, siapa yang mengurus anak ini? Dia bikin heboh. Orang semua, siapa yang sudah saya ngurus ya, ini biar saya ngurus saja anak. Padahal anak apa? Istri. Kemudian dia bawa, dia urus anak istrinya dan tidak ada yang tahu tentang apa? Hal tersebut. Dia berusaha menutup aib apa? Istri. Aib sebesar itu pun ditutup. Oleh karena seorang istri kita tidak ada yang sempurna, dia punya kekurangan. Terkadang dia terjatuh sebagaimana kita terjatuh. Terkadang dia bermaksiat sebagaimana kita bermaksiat. Ya sudahlah. Antara kita dengan Allah, semoga kita tutup aib istri kita, Allah menutup aib kita. Kita ini siapa? Dosa-dosa kita banyak. Maka jaga rahasia istri. Suatu hal yang tidak enak diceritakan, tidak usah kita ceritakan. Jaga aib istri. Ini di antara ciri suami yang saleh. Kemudian di antara sifat suami yang saleh, menjadikan istri sebagai teman diskusi dalam beberapa hal ya. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengajak diskusi Ummu Salamah dalam kondisi yang genting ketika perjanjian Al-Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menggagalkan umrah mereka, kemudian menyembelih hewan-hewan mereka dan mencukur rambut, para sahabat tidak ada yang mau ketika itu. Para sahabat ingin perang, tidak ada berhenti umrah. Kita maju ke dalam, masuk dalam kota Mekah, kita perang sampai kata Umar, "Ya Rasulullah, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar?" Ya Rasulullah, bukankah kalau kita meninggal kita masuk surga, kalau mereka mampus mereka masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, iya. Falima nu'tid daniyata fi dinina. Ngapain kita mengalah kalau gitu ya Rasulullah? Kita perang aja. Kata Rasulullah SAW, ini Rasulullah, walastu a'si. Aku utusan Allah. Aku tidak akan membangkang perintah Allah. Allah suruh saya untuk perjanjian damai. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menggagalkan umrah. Fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Kalau kalian gagal umrah, maka potong hewan-hewan hadiu kalian yang sudah mereka bawa dari Madinah ke Mekah 400 kilo, 430 kilo mereka suruh potong. Tentu menyakitkan. Sahabat tidak mau potong-potong. Kenapa? Karena para sahabat berharap Nabi berubah pikiran. Karena Nabi terkadang dalam satu kondisi berubah apa? Pikiran. Ya udah kita perang aja. Sahabat nunggu-nunggu. Kapan Nabi bilang kita perang aja? Ternyata Nabi enggak berubah pikiran. Akhirnya Nabi diskusi sama istrinya Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, kau keluar dari kemah, enggak usah ngomong sama siapapun, cukur rambutmu, potong sembelihanmu. Ketika Rasulullah SAW akhirnya panggil tukang cukurnya, dipotong rambutnya, Rasulullah nyembelih ontanya, maka sahabat tahu Rasulullah SAW tidak akan berubah apa? Pikiran. Maka mereka semuanya akhirnya cukur rambut. Ini ide dari siapa? Dari Ummu Salamah. Benar. Mungkin kita lebih cerdas dari istri kita. Benar, mungkin. Mungkin secara IQ kita lebih tinggi. Mungkin waktu sekolah kita ranking 1, istri kita ranking 20. Mungkin. Mungkin. Atau sebaliknya, dia ranking 1, kita ranking 25. Tapi ada hal-hal yang istri punya pandangan yang jitu terkadang. Yang kita terkadang tidak lihat. Maka tidak ada salahnya kita diskusi sama istri. Tidak ada salahnya. Karena dia orang yang paling sayang sama kita. Dia yang paling memberi nasihat yang terbaik bagi kita. Bahkan dia mungkin lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Dan dia lebih membela diri kita daripada diri kita sendiri. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi SAW bersama Aisyah. Ada orang-orang Yahudi. Kemudian mengatakan Assam alaik. Salam, lamnya dihilangin. Jadi Assam. Assam alaik ini mampus kau Muhammad. Maknanya demikian. Maka Rasulullah SAW balas. Wa alaikum. Kalian juga mampus. Maka Aisyah tidak terima. Aisyah. Wa alaikumussalam. Kalian yang mampus. Wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai oleh Allah. Oh, Aisyah kasih gelaran banyak sama Yahudi. Rasulullah tegur. Ya Aisyah, alaiki birrifq, lembut. Kata Aisyah, tidak kau dengar apa yang mereka ucapkan? Saya dengar. Dan saya sudah jawab, alaikum. Maksud saya, Aisyah lebih semangat membela suaminya daripada suaminya sendiri. Jadi wanita kalau dia ngobrol sama kita, dia sangat sayang sama kita, dia akan berikan nasihat yang terbaik yang dia mampu. Ya, mungkin kalau orang kasih nasihat sama kita, dia ada pertimbangan nih, pertimbangan kemaslahatan dia. Terkadang cara ini ada yang kemaslahatan dia, maka dia mendepankan kemaslahatan diri. Kalau istri enggak, dia untuk suami. Oleh karenanya dalam hal-hal tertentu kita terkadang butuh diskusi sama istri. Enggak ada masalah. Tidak semua permasalahan ya. Tidak semua permasalahan. Ada permasalahan kita perlu diskusi sama istri. Tidak ada masalah. Istri mungkin punya masukan, boleh kita dengar. Kita terima enggak terima urusan belakangan ya. Kita boleh pertimbangkan. Tapi menurut kamu bagaimana? Mungkin dikasih masukan. Sebagaimana Nabi SAW minta masukan dari Ummu Salamah
radhiyallahu taala anha. Taib. Di antara sifat suami yang saleh adalah membantu kegiatan istrinya di rumah, ya. Jika ada kesempatan untuk membantunya, ya. Tentu tidak semua urusan istri kita kerjakan, ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yakunu fi mihnati ahlihi, fa idza hadaratis salat kharaja ila salat. Adalah Rasulullah SAW membantu kegiatan istrinya. Jika tiba waktu salat maka beliau pun pergi untuk salat. Jadi tidak mengapa seorang lelaki terkadang bantu kalau istrinya lagi masak mungkin ambilin garam boleh. Ya. Bukan ikut ngoseng-ngoseng enggak. Itu istri yang ahli ya. Terkadang pegang anak sebentar mau ini silakan. Terkadang anak cebok anak ikut bantu cebok anak. Oke, jangan kita merasa pekerjaan rendah. Ini kita ikut sunnah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tawadhu di hadapan istri? Enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka seorang lelaki kalau ada sempat waktu maka dia bantu istrinya. Itu ciri-ciri suami yang saleh ya. Sambil tetap tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membantu istrinya tiba adzan dia tinggalkan semuanya karena dia harus memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada waktu? Masih ada waktu sudah selesai? Baik, kita lanjutkan. Di antara ciri-ciri suami yang saleh saya bacakan secara cepat ya. Suami yang saleh adalah suami yang mandiri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, tidak bergantung dan tidak bertumbuh kepada kedua orang tuanya, apalagi kepada kawannya. Suami yang saleh, suami yang bisa mengambil keputusan dalam mengidarah, dalam memanage rumah tangganya. Maka seorang berusaha untuk istiqlal, untuk mandiri ketika ngurusi rumah tangganya. Dia boleh diskusi, tapi jangan dia diatur, diintervensi oleh keluarganya. Suami yang baik seperti itu. Ya. Demikianlah sunnah yang dikerjakan oleh para sahabat, masing-masing menjalani rumah tangga mereka apa? Masing-masing. Dari luar hanyalah masukan, bukan intervensi. Kapan kita selalu tergantung pada keputusan bapak, keputusan ibu, keputusan kawan, keputusan adik, kita bukan suami yang baik. Suami yang baik dia punya keputusan sendiri. Dia bisa menjalani kehidupan rumah tangganya dan kalau perlu yang lain tidak tahu urusan dia. Dia bisa menjalani, dia punya kepercayaan diri dengan bersandar kepada Allah, maka dia ikuti sunnah-sunnah Nabi, tidak bergantung kepada kedua orang tuanya. Ini suami yang saleh. Tidak seperti sebagian orang sedikit-sedikit apa kata ibunya, sedikit kata bapaknya, sedikit-sedikit lapor kepada ibunya, istri saya begini-begini, sedikit lapor kepada bapaknya. Ini suami apa seperti ini? Ini suami memble. Suami apa? Memble. Suami yang benar, dia punya kemampuan untuk memanage rumah tangganya. Sesekali ada masukan, boleh. Tapi asalnya dia seorang lelaki yang bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian suami yang saleh adalah suami yang menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan istrinya. Istrinya dijadikan sebagai kawan dekatnya, kawan ngobrol. Itulah lelaki yang bahagia. Saya sering sampaikan dalam kajian saya. Lelaki yang bahagia adalah lelaki yang bisa nyaman di rumahnya. Bagaimana dia bisa nyaman dengan rumahnya? Ketika dia menjadikan istrinya sebagai teman ngobrolnya. Rasulullah SAW sebelum tidur ngobrol. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bitu inda khalati Maimunata fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan thumma raqada. Aku menginap di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendengar Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya beberapa waktu, kemudian Rasulullah SAW kemudian tidur. Ada waktu kita ngobrol sama istri, terutama waktu-waktu tadi menjelang tidur. Ngobrol, semua masing-masing penat. Lelaki pulang dari kerjaan penat, istri juga mungkin capek ngurusin anak. Ada waktunya santai, rileks, ngobrol. Jadikanlah istri kita sebagai teman ngobrol sehingga kalau kita luar rumah kita pingin cepat pulang. Bukan betah di luar rumah. Lelaki yang betah di luar rumah itu lelaki yang menderita. Benar. Bapak betah sama teman, maunya sama teman melulu. Di rumah enggak betah, berarti dia menderita. Seakan-akan kalau pulang ketemu macan di rumah. Ya. Tapi dia di luar rumah. Di rumah pingin pulang. Kapan di rumah pingin apa? Pulang. Berarti dia nyaman dengan istrinya. Nah, bagaimana kita bisa menimbulkan kenyamanan ini dengan kita jadikan istri kita teman apa? Ngobrol, teman ngobrol, asyik, saling menghormati, saling menghargai, bercanda, bercumbu dan yang lainnya. Kemudian di antara ciri suami yang saleh adalah menyemangati istrinya ketika gagal. Istrinya mungkin contoh masak sesuatu ternyata gagal.
Kita bilang coba lagi, nanti Abi belikan lagi ikannya. Ternyata gagal lagi. Ya kita bilang coba lagi. Ya. Jangan kita memang bahlul. Masa gini aja nggak bisa. Udah gojek aja. Ya, jangan aja, santai aja. Ulang lagi, kita semangatin. Ya. Dia sedang berusaha. Ya. Dia berusaha. Ya. Sama. Dalam hal yang lain juga, dalam pendidikan, dalam mengurus anak. Yang penting kita tahu dia sudah berusaha. Tidak ada yang sempurna. Ketika tahu dia berusaha, dia mungkin gagal, kita semangatin lagi. Semangat. Jangan kita buat dia semakin apa? Jatuh. Hargai usaha dia. Hargai usaha dia. Ini perkara kecil tapi ini di antara akhlak yang mulia. Terkadang kita tidak perhatikan ternyata ini sumber pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ciri suami yang soleh, tidak pernah membandingkan istrinya dengan istri orang lain. Kamu kok tidak seperti Bu itu, ya. Kamu kok tidak seperti Ummu Fulana, tidak seperti Ummu Fulan, jangan. Di antara hal yang menyakitkan ketika seorang wanita dibandingkan dengan wanita apa? Lain. Kalau kita mau nasihati aja. Kita bilang, sayang istriku, kamu harusnya begini. Bukan kita bandingkan dengan ya, istri orang lain. Ya. Kalau kita membandingkan, kita bilang contohilah Aisyah, Ummahatul Mukminin, Aisyah, Hafsah, oke. Tapi jangan bilang, ikuti dong ibu ini, kasihan. Dia merasa terpukul, maka kita jangan bandingkan istri kita dengan wanita lain. Apalagi kita memuji kecantikan wanita lain di hadapan istri kita. Ini haram. Tidak boleh. Kalau kita lihat perempuan cantik, diam aja, telan aja, enggak usah cerita sama istri. Kalau istri kita bilang, Abi, saya sama dia cantikan mana? Kita bilang cantikan kamu lah. Apakah ada keraguan dalam hal itu? Meskipun kita bohong, enggak ada masalah. Itu bohong yang bermanfaat. Dan kita bilang, aduh, gimana Bu ya? Gimana ya? Memang ibu cantik, tapi dia lebih cantik. Wah, itu musibah itu. Itu masalah besar. Katanya cantikan saya atau dia? Cantikan kamu lah. Kalau lampu mati dalam hati. Baik, dan terakhir karena waktu sudah habis ya, suami yang soleh adalah suami yang mengajari istrinya untuk orientasinya akhirat. Mengajak istrinya orientasinya apa? Akhirat. Kita hidup cuma sebentar, akhirat ya. Udah ini jangan terlalu ini jangan. Allah tidak suka dengan hal ini. Kita bangunkan dia untuk sholat malam. Ayo ngaji bareng. Dengarkan Abi ngaji setoran. Kamu ngaji Abi dengerin. Oke, itu namanya suami yang ngajak istri untuk orientasinya apa? Akhirat. Karena hidup ini tidak akan bahagia kecuali orientasi kita akhirat. Kapan orientasi kita dunia, tidak akan pernah kita qanaah. Ya, kalau istri punya keinginan lebih tinggi-tinggi kita rem. Janganlah usah ngapain mahal-mahal. Ini sudah cukup. Nanti kamu sombong, nanti kamu gaya, nanti kamu angkuh, ini cukuplah, enggak usah. Kita yang penting akhirnya ini bagus tapi jangan berlebih-lebihan. Intinya ajak istri kepada orientasi akhirat. Karena di luar sana banyak wanita yang mengajak istri kita kepada orientasi dunia. Ngajak untuk tas-tas mewah lah, ngajak untuk salon-salon termahal lah, ngajak untuk jam mahal lah, ngajak untuk beli sepatu macam-macam lah. Kadang-kadang dia terbawa pola hidupnya dengan orang-orang yang seperti itu. Kita bilang enggak, meskipun Abi punya uang, enggak boleh seperti itu. Apalagi Abi enggak punya uang. Jadi bawa istri kepada orientasi akhirat. Maka kita harus berjuang, doakan istri setiap malam, ajak dia salat malam, bangunkan, "Hai sayang, salat malam." Ya, Abi jadi imam enggak? Salat sendiri-sendiri. Hafalan Abi kurang. Nanti bangunkan salat. Dan itulah kebahagiaan. Ketika kita membawa anak istri kepada orientasi apa? Akhirat. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang ciri-ciri suami yang saleh. Semoga ikhwan-ikhwan sekalian bisa menjadi suami-suami yang saleh. Amin ya rabbal alamin.